Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mayumi Dewi Anjani, mahasiswi dari IAIN Palopo. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Aspek dalam Pendidikan. Adapun untuk yang akan dibahas pada hari ini yaitu filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, kurikulum dan pembelajaran, teknologi pendidikan, pengelolaan kelas, evaluasi pembelajaran, pendidikan inklusif, pendidikan karakter, kebijakan pendidikan, dan profesionalisme guru. Langsung saja kita masuk ke filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari esensi dan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan membahas pertanyaan fundamental tentang hakikat pendidikan, nilai-nilai yang harus diajarkan, serta tujuan dari proses pendidikan. Adapun filsafat pendidikan penting karena memberikan kerangka berpikir dan landasan moral dalam menyusun kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan pendidikan. Tanpa landasan filsafat yang kuat, pendidikan bisa kehilangan arah dan tujuan yang jelas. Filsafat pendidikan digunakan untuk merumuskan visi dan misi pendidikan, menentukan pendekatan pedagogis, serta menanamkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kebenaran, dan kebebasan. Selanjutnya, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam konteks pendidikan. Nah, ini mencakup studi tentang motivasi, perkembangan kognitif, dan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses pembelajaran. Pemahaman tentang psikologi pendidikan penting karena membantu guru dan pendidik untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Adapun psikologi pendidikan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, dan mengatasi masalah belajar pada siswa. Selanjutnya, kurikulum dan pembelajaran. Nah, kurikulum adalah rencana atau program pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Sementara pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang bertujuan untuk mencapai kompetensi tertentu. Kurikulum dan pembelajaran adalah elemen penting dalam pendidikan karena mereka menentukan apa yang dipelajari siswa dan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Kurikulum dan pembelajaran dirancang untuk memastikan banyak siswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional. Selanjutnya, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merujuk pada penggunaan alat-alat digital dan inovasi teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi pendidikan penting karena membantu mengatasi keterbatasan tradisional dalam pendidikan seperti akses informasi, kecepatan penyampaian materi, dan interaksi antara siswa dan guru. Teknologi pendidikan digunakan untuk memperluas akses ke pendidikan, meningkatkan keterlibatan siswa, serta mempersonalisasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu. Selanjutnya, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan kondusif bagi pembelajaran. Pengelolaan kelas penting untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan lancar tanpa gangguan sehingga siswa dapat fokus dan belajar secara efektif. Adapun tujuan pengelolaan kelas yaitu untuk menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran, mengatasi masalah perilaku siswa, dan memastikan bahwa waktu belajar digunakan dengan efisien. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, ini melibatkan berbagai bentuk penilaian seperti tes, observasi, dan proyek. Evaluasi penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Lalu, evaluasi pembelajaran digunakan untuk memperbaiki proses pengajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta menentukan pencapaian akademik mereka. Selanjutnya, pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ialah pendekatan pendidikan yang memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Pendidikan inklusif penting untuk mewujudkan kesetaraan dalam pendidikan dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa, menghargai keberagamaan, dan menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan. Lalu selanjutnya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan integritas pada siswa. Pendidikan karakter penting karena membentuk kepribadian siswa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Adapun pendidikan karakter digunakan untuk menanamkan nilai-nilai seperti
kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kerjasama yang esensial dalam kehidupan sosial dan profesional. Lalu ada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ialah serangkaian peraturan, perundang-undangan, dan keputusan yang mengatur sistem pendidikan di suatu negara atau wilayah. Kebijakan pendidikan penting untuk menetapkan arah, tujuan, dan standar dalam sistem pendidikan, serta untuk mengalokasikan sumber daya secara adil dan efisien. Kebijakan pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pendidikan, dan mengatasi ketimpangan dalam sistem pendidikan. Selanjutnya, profesionalisme guru. Profesionalisme guru adalah standar, etika, dan kompetensi yang diharapkan dari seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalisme guru penting untuk memastikan bahwa guru memberikan pengajaran yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa. Profesionalisme guru digunakan untuk membangun reputasi profesi guru, meningkatkan kinerja pengajaran, dan menjaga integritas dalam pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan RPP atau Rencana Pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dari teks deskriptif, mengevaluasi contoh-contoh teks deskriptif untuk menentukan kualitas informasi yang disampaikan, dan menulis teks deskriptif dengan menggunakan kosakata dan struktur yang tepat serta kreativitas dalam menyusun deskripsi. Adapun untuk kompetensi dasarnya itu untuk di KD 3.4 yaitu mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks deskriptif dengan menyebutkan dan menanyakan nama, ciri-ciri umum, dan ciri-ciri khusus dari seseorang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu di KD 4.4 yaitu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana tentang orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensi itu ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis struktur teks deskriptif dengan benar, mengevaluasi kualitas teks deskriptif berdasarkan aspek kebahasaan dan informasi, dan menulis teks deskriptif yang kreatif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dan untuk materi pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama fungsi sosial, di mana menjelaskan atau menggambarkan ciri-ciri orang, hewan, atau benda. Lalu struktur teks, di mana identification atau pengenalan, dan description yaitu deskripsi. Lalu yang ketiga unsur kebahasaan, yaitu kata sifat, kata kerja bentuk sederhana, penggunaan to be, dan kosakata deskriptif dan deskripsi. Lalu untuk metode pembelajarannya yaitu untuk metode pendekatan yaitu scientific approach, lalu metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, problem based learning, dan proyek individu. Adapun untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama itu kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Orientasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Persepsi, guru menanyakan siswa tentang pengalaman mereka dalam menggambarkan sesuatu, misalnya how do you describe your favorite pet. Lalu motivasi, guru menjelaskan pentingnya keterampilan mendeskripsikan dalam kehidupan sehari-hari seperti menggambarkan orang atau benda kepada orang lain. Lalu untuk kegiatan intinya selama 60 menit yang dimana ada beberapa poin. Poin pertama yaitu observing atau mengamati. Siswa membaca contoh teks deskriptif tentang orang, hewan, atau benda yang disediakan oleh guru. Lalu questioning atau menanya, di mana siswa dapat diajak untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan struktur teks dan penggunaan kata sifat dalam teks tersebut. Lalu ada experimenting atau mengeksplorasi, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis struktur teks dan menemukan pola kebahasaan dalam contoh teks yang diberikan. Lalu ada association atau menganalisis, di mana siswa membandingkan teks deskriptif yang diberikan dengan contoh lain dan mengevaluasi kualitasnya. Lalu yang terakhir ada creating atau menciptakan, di mana siswa menulis teks deskriptif secara individu dengan topik pilihan mereka, kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian untuk kegiatan penutupnya itu selama 10 menit, yang dimana refleksi, siswa menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari tentang teks deskriptif. Lalu evaluasi, guru memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi siswa, dan penugasan, di mana guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk menulis deskripsi tentang sesuatu yang mereka sukai menggunakan struktur yang benar dan bahasa yang kaya. Lalu untuk penilaiannya ada 2, yang pertama teknik,
di mana tes tertulis, penilaian proyek, observasi, penilaian diri, dan teman sebaya. Lalu ada instrumen di mana lembar evaluasi, teks, rubrik penilaian proyek, lembar observasi keterampilan menulis dan berbicara. Lalu untuk sumber dan media pembelajarannya, untuk sumber belajar, buku teks bahasa Inggris kelas 8 dan artikel-artikel online Kamus Inggris Indonesia. Lalu untuk media pembelajaran yaitu PowerPoint, video pembelajaran, lembar kerja siswa, gambar atau foto untuk deskripsi. Lalu untuk penilaian HOTS itu ada 3. Yang pertama tes tertulis, evaluasi kritis, soal pilihan ganda atau esai yang meminta siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi teks deskriptif. Lalu proyek individu, kreasi inovatif di mana siswa membuat teks deskriptif tentang topik yang mereka pilih dan menambahkan elemen kreatif seperti gambar atau ilustrasi. Dan terakhir observasi, pengamatan di mana guru mengamati proses diskusi kelompok dan presentasi individu untuk menilai kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Mungkin cukup sekian untuk presentasi saya. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, Saya ingin bertanya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai strategi apa yang dapat digunakan untuk mengelola perilaku siswa di kelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk strategi yang dapat digunakan itu ada 3. Yang pertama, pemberian peraturan dan konsekuensi yang jelas, di mana siswa ini perlu mengetahui aturan kelas dan konsekuensi jika melanggar aturan tersebut. Lalu yang kedua, penguatan positif, di mana memberikan pujian atau reward kepada siswa yang menunjukkan perilaku baik untuk memotivasi mereka. Dan ketiga itu pendekatan preventif, di mana mengantisipasi dan mengatasi potensi gangguan sebelum terjadi dengan cara yang tenang dan terstruktur. Sekian dari jawaban saya, apakah sudah terjawab? Terima kasih pemateri, saya rasa jawabannya sudah memuaskan. Terima kasih kembali. Baik, cukup sekian untuk presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.